Oke, selamat pagi semuanya. Oke, apa kabar hari ini? Gimana weekendnya kemarin? Ada yang nonton Prambanan Jazz Festival mungkin? Atau ada yang ikut audisi ajang pencarian bakat di rektorat atau di auditorium? Saya Bu. Gimana? Kamu maksudnya gimana? Saya nyanyi dan nari Bu, puji Tuhan aja sih. Oke, semoga lolos. Amin Bu, amin. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan, silakan teman-teman presensi dulu. Silakan mengisi presensi ini. Oke, seperti yang kalian lihat, kita hari ini akan bahas tentang etika periklanan. Setelah di minggu kemarin kita overview dulu tentang periklanan dan juga IMC. Nah, di hari ini seperti RPS yang sudah kita bahas di minggu kemarin. Nah, hari ini kita akan bahas tentang etika periklanan. Nah, kalau dilihat nih dari RPS ini, kenapa sih etika periklanan itu penting untuk diberikan? Jadi, kalau dilihat dengan etika periklanan itu kita mengharapkan bahwa mahasiswa itu menguasai etika periklanan dan juga tahu bagaimana implementasinya. Kenapa itu penting? Supaya ke depan nih, kan mata kuliah advertising ini ada project dengan klien. Nah, ketika ada project dengan klien, nanti kalian membuat konten. Nah, konten yang dibuat itu sesuai dengan etika periklanan yang ada. Jangan sampai kalian udah bikin konten, udah mencapai likes-nya banyak, atau harus di take down karena ada yang nggak sesuai dengan etikanya. Atau ada yang misalkan menyinggung SARA, menyinggung etika kesehatan, misalkan jangan sampai seperti itu. Maka dari itu, yang namanya etika periklanan, materi tentang etika periklanan itu kita berikan di semester ini. Gitu. Nah, sekarang kita langsung mulai aja. Kita akan lihat dari pertama dulu nih. Apa sih yang namanya etika periklanan itu? Jadi, kalau dilihat di sini, yang namanya etika periklanan itu pedoman. Pedoman untuk kita itu bisa profesional. Jadi, ketika seorang advertiser atau agensi periklanan membuat konten atau membuat iklan, baik itu iklan bentuknya print ad, kemudian video, atau mungkin konten sosial media. Nah, itu diharapkan sesuai dengan etika yang berlaku. Itu. Baik itu etika secara internasional maupun etika pariwara yang berlaku di Indonesia. Itu. Jadi, itulah pentingnya etika periklanan. Menjadi pedoman untuk advertiser dan juga orang-orang yang bekerja di bidang integrated marketing communication untuk mendesain atau membuat ide kreatif yang sesuai dengan aturan yang ada. Gitu. Nah, dari sini kita akan lihat, hari ini kita akan melihat etika periklanan yang berlaku secara internasional dan juga yang ada di Indonesia. Nah, kita mulai dulu dengan etika periklanan di internasional. Gitu. Nah, hari ini kita akan melihat ada sekitar 4 prinsip etika periklanan internasional yang itu penting sekali untuk dijadikan pegangan. Yang pertama, advertising, public relation, marketing communication itu harus berpijak pada nilai kebenaran dan juga standar etika. Maksudnya di sini adalah ketika seorang advertiser atau advertising agency membuat iklan ataupun konten sosial media, nah konten yang dibuat, informasi yang disampaikan itu harus sesuai dengan hasil riset yang dilakukan. Jadi, kalau minggu kemarin kita udah melihat RPS kalian, nanti kan akan ada materi tentang riset iklan nih. Nah, riset iklan itu tujuannya supaya ketika kalian membuat konten itu sesuai dengan nilai kebenaran. Jadi yang diberikan ke konsumen, yang di-share ke masyarakat itu memang benar-benar sesuai dengan kenyataan yang dimiliki oleh sebuah brand atau sebuah produk. Itu termasuk standar etika. Supaya iklan yang diberikan atau iklan yang dibuat itu sesuai dengan standar etika sesuai bidang produk itu. Misalkan yang kalian iklankan itu produk kesehatan, berarti iklan yang kalian buat itu harus sesuai dengan standar etika kesehatan. Gitu. Itu pentingnya yang pertama, periklanan itu harus sesuai dengan nilai kebenaran dan standar etika. Yang kedua, yang namanya iklan itu harus bisa dibedakan dengan editorial berita, gitu. Jadi
salah satu bentuk periklanan itu yang bisa kita lihat itu ada namanya advertorial. Advertorial itu bentuknya kalau dilihat dia kayak berita biasa, artikel biasa gitu. Tapi itu pada intinya adalah mempromosikan suatu produk. Nah, ketika bentuk periklanan itu seperti advertorial, maka harus ada pembedanya. Biasanya seperti advertorial itu akan ada kodenya ADV untuk membedakan yang namanya artikel advertorial ini dengan artikel berita biasa gitu. Kalau misalnya bentuknya itu adalah video yang diupload di YouTube atau sebagainya, nah usahakan judul videonya itu nggak yang clickbait gitu, nggak yang buat masyarakat tuh bingung gitu. Ini tuh sebenarnya video untuk mempromosikan sesuatu atau video untuk memberitakan sesuatu gitu. Jadi pentingnya konten untuk periklanan itu harus dibedakan dengan konten untuk berita gitu. Jadi kalau advertorial itu harus ada kode ADV gitu untuk membedakan ini konten berita atau konten materi periklanan nih gitu. Nah, kemudian yang ketiga yang nggak kalah penting dan sekarang ini pun juga semakin penting nih, yang namanya iklan itu tidak boleh menyakiti hati konsumen. Nggak boleh juga membuat janji palsu gitu. Nah, kita sering dengar akhir-akhir ini ada kasus yang overclaim gitu. Kemarin sempat ada kasus beberapa sunscreen dari negara tetangga itu yang overclaim gitu. Atau dulu sempat ada kasus sunscreen juga tapi dari negara Asia Timur itu yang overclaim. Nah, itulah salah satu gunanya etika iklan supaya ketika mempromosikan sesuatu itu nggak boleh overclaim gitu. Tidak boleh memberikan janji yang palsu. Nggak boleh juga menyakiti hati konsumen. Misalkan menyakiti suku, agama, ataupun ras masing-masing, ataupun budaya dari suatu tempat, itu juga nggak boleh. Gitu. Jadi, yang namanya iklan tidak boleh menyakiti hati konsumen. Gitu. Kemudian yang keempat, nah ini yang penting juga nih, yang namanya iklan itu harus menghormati data privasi konsumen. Jadi misalkan kalian itu menjadi agensi untuk satu klinik kecantikan, terus ingin memperlihatkan hasil konsumen itu treatment di tempat kalian tuh kayak apa nih, before afternya kayak apa nih. Nah ini pun ketika mengupload hasil treatment di sosial media itu harus dengan persetujuan konsumen itu. Kalau konsumen itu nggak mau dipublikasikan ya udah berarti entah itu matanya di blur atau mungkin identitasnya tidak ditampilkan, nah itu harus dihormati. Ketika konsumen tidak mau dipublikasikan identitas pribadinya atau tidak mau di-share, nah ini pun harus kalian hormati. Gitu. Biasanya yang kita lihat kalau klinik kecantikan, kalau misalkan konsumennya itu nggak mau di-share tentang data pribadinya, biasanya matanya di blur gitu, atau ada mungkin namanya nggak ditampilkan, atau mungkin juga ada bagian tertentu yang di blur biar nggak kelihatan ini sebenarnya siapa nih gitu. Dan itu pun juga harus ada perjanjiannya. Biasanya kalau di klinik kecantikan ada yang membuat perjanjian, boleh nggak nih kita tampilkan secara utuh atau mau di blur beberapa bagiannya. Nah itu biasanya ada perjanjiannya gitu. Nah ketika ada perjanjian dan yang namanya konsumen itu nggak mau ditampilkan identitasnya, nah itu teman-teman harus menghormati ini juga, karena ini bagian dari etika iklan, dan ini sangat penting juga untuk pada saat ini. Nah, ini untuk etika iklan secara internasional. Sekarang kita lihat gimana kalau di Indonesia, sama nggak? Atau bisa sejalan nggak dengan etika periklanan internasional ini? Nah, sekarang kita lihat nih. Nah, ini beberapa etika pariwara Indonesia yang saya lihat ini tuh sangat-sangat relate untuk situasi belakangan ini. Nah, yang pertama, iklan itu tidak boleh merendahkan produk pesaing, gitu. Jadi bikin iklan untuk merendahkan produk kompetitor itu nggak boleh, gitu. Terus nggak boleh meniru iklan produk lain, ini juga nggak boleh. Misalkan ada iklan produk A, dia kok kayaknya iklannya itu viral nih, banyak diminati nih. Terus kalian ikut-ikutan membuat ide iklan yang kayak gitu, itu juga nggak boleh. Harus pakai ide sendiri, gitu. Terus nggak boleh mengeksploitasi seksualitas gitu. Misalkan menampilkan perempuan dengan pakaian yang minim itu nggak boleh, karena itu masuk dengan seksualitas itu. Nah, kemudian ini nih, kalau misalkan produknya itu
untuk produk anak-anak, nah itu harus diperhatikan. Nggak boleh kalian memberikan klaim bahwa atau menampilkan janji di iklan itu bahwa kalau anak ini minum vitamin ini, dia bakalan juara 1. Itu nggak boleh. Gitu. Jadi ketika produk anak-anak itu nggak boleh mempromosikan bahwa kalau anak-anak minum ini tuh bakal juara 1 nih. Kalau anak-anak minum ini tuh bakal tingginya dalam 1 minggu akan bertambah 5 cm nih, itu nggak boleh. Gitu. Terus yang terakhir, yang belakangan ini nih semakin penting nih. Iklan itu ketika berhubungan dengan produk kosmetik, itu tidak boleh menawarkan hasil yang sebenarnya di luar kemampuan. Gitu. Jadi misalkan, ada produk kosmetik itu masker misalkan. Masker itu klaimnya sekali pakai itu dia kan auto glowing gitu. Kan banyak nih yang belakangan beredar nih. Kayak masker itu kalau dipakai biasanya udah langsung glowing nih. Se-glowing kalian itu treatment di klinik kecantikan misalkan. Nah, advertiser itu tidak boleh memberikan klaim ini kalau ini nggak sesuai dengan kualitas sebenarnya gitu. Atau kalau misalkan sebenarnya glowing itu bisa dicapai dalam waktu 1 bulan, terus kalian menjanjikan, oh kalian itu kalau pakai ini selama 3 hari udah auto glowing nih, kayak kalian keluar dari klinik kecantikan, itu juga nggak boleh gitu. Jadi beberapa poin ini adalah etika pariwara Indonesia yang saya lihat belakangan ini tuh semakin penting nih gitu. Terutama yang nomor terakhir nih, yang ketika produk kosmetik itu ketika beriklan itu tidak boleh memberikan hasil yang gak sesuai dengan kemampuannya gitu. Kalau misalkan glowingnya baru bisa dicapai dalam waktu 1 bulan, ya jangan juga kalian nge-share, oh ini sekali pakai langsung glowing nih gitu. Atau pakai masker ini kalau dikelupas udah langsung glowing nih, itu nggak boleh nih kalau nggak sesuai dengan realitanya, itu nggak boleh gitu. Nah dari sini biar kalian ada gambaran, kita lihat nih ada kira-kira beberapa iklan yang itu tidak sesuai dengan etikanya. Nah yang pertama ini bisa ditebak ini kira-kira kurang etisnya di mana? Nah, jadi iklan itu nggak boleh kayak gini. Ketika iklan itu kayak misalkan mengiklankan sebuah produk kecantikan atau sabun, terus dibuat gradasi kayak gini, itu nggak boleh. Ini menyalahi aturan. Gitu. Jadi kalian pun nggak boleh meniru ini. Gitu. Terus yang kedua, ini kira-kira ada yang tahu ini salahnya ada di mana? Ini iklan 2024 kemarin. Jadi sesuatu yang kurang tepat dari iklan ini adalah penggambaran bahwa Sinterklas itu punya istri. Jadi ini tuh gambar istrinya Sinterklas guys. Dan itu tuh nggak boleh gitu. Jadi ini iklan untuk sebuah brand kosmetik namanya Boots. Jadi Boots itu membuat campaign untuk produk holiday mereka. Tapi yang ditampilkan adalah Sinterklas itu punya istri. Dan itu nggak boleh gitu. Secara etika yang namanya Sinterklas itu tidak pernah digambarkan dia punya istri atau punya keluarga. Gitu. Jadi dalam iklan pun juga harus melihat ini. Gitu. Nah sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? Oke, gimana Amel? Oke. Kan ada isu tentang beberapa sunscreen yang overclaim. Nah, menurut Ibu, kalau kita jadi advertising agency yang ternyata memproduksi konten iklan yang untuk sunscreen overclaim tersebut, apa yang harus kita lakukan ya, Bu? Oke. Pertanyaan bagus dari Amel nih. Kalau misalkan kita jadi agency, terus ternyata brandnya itu overclaim dan kita nggak tahu sebelumnya. Nah, itu kita punya 2 pilihan. Kita minta si brand owner-nya ini untuk memberikan data terbaru yang valid, kemudian bisa kita revisi iklannya. Atau kalau dari brand owner ini tidak bisa memberikan atau tidak mau memberikan data terbaru, ya pilihannya kita putus kontrak. Gitu. Karena kita sebagai advertiser harus menghormati etika ini. Kita nggak boleh membohongi konsumen. Jadi kita punya 2 pilihan. Minta si brand owner-nya memberikan data terbaru, atau kalau nggak bisa memberikan data terbaru, atau menolak memberikan data terbaru yang valid. Valid itu adalah data yang sah, disahkan oleh institusi yang emang terpercaya di bidangnya. Nah itu pilihannya adalah kalian itu boleh memutus kontrak. Gitu, dan itu diperbolehkan.
Itu. Gitu ya Amel? Ada yang lain atau udah cukup jelas teman-teman? Oke, kalau udah cukup jelas berarti hari ini saya mau masuk ke sesi diskusi. Itu. Di sesi ini saya mau nanti ada teman-teman yang menjawab kira-kira insight kalian untuk iklan ini apa gitu. Kita mulai dari yang pertama. Kelihatan nggak ya kira-kira ya? Oke. Saya pilih random aja ya. Coba Pandu, gimana Du? Kamu kira-kira ngeliat iklan ini gimana Du? Kalau dari saya sendiri, menurut saya iklannya itu tidak etis ya Bu, karena mendorong ide tentang selingkuh. Oke. Kan seperti yang Ibu jelaskan, advertising itu harus membela kebenarannya. Dan di sini malah membela tentang perselingkuhan, di mana itu tidak sesuai. Oke. Kalau sebagai konsumen, tanggapan saya itu sangat disayangkan sih Bu. Kalau brand malah mempromosikan selingkuh. Padahal promosi olahraga kan nggak harus kayak gitu ya Bu. Banyak ide yang kayak gitu. Jadi itu sih. Oke. Terus kamu kalau dikasih pilihan antara nge-gym atau pergi sama pacar, kamu pilih yang mana dulu? Pacar sih Bu. Yakin? Olahraganya sama pacar Bu. Oke, win-win solution ya? Iya Bu. Oke, bagus. Saya punya satu pertanyaan lagi nih. Yang ini buat yang cewek-cewek. Oke, coba Imi, gimana Mi? Menurut kamu Mi? Oke Bu, untuk bagi saya, menurut saya berdasarkan prinsip etika periklanan internasional tersebut, iklan tersebut menurut saya tidak etis Bu. Iklan tersebut berpotensi menyakiti hati para audiens karena memberikan stereotip bentuk tubuh seorang wanita. Lalu sebagai konsumen, apalagi sebagai seorang perempuan, saya juga merasa dirugikan dengan iklan ini karena iklan ini memberikan seolah-olah mengkotak-kotakan bentuk tubuh seorang wanita begitu. Meski ini tujuannya memotivasi, tapi alangkah baiknya bisa disampaikan juga dengan ide kreatif lain yang lebih bijak. Coba teman yang lain yang cewek-cewek, kira-kira kalau kalian lihat ini tuh jadi termotivasi atau jadi kayak, ih gini banget sih gitu. Jadi ini salah satu contoh ya, gimana ada kayak penggambaran gitu. Cewek tuh kalau bentuknya kayak buah peri itu kayak nggak ideal nih gitu, dan ini tuh nggak diperbolehkan gitu. Perempuan dengan segala identitasnya tuh sesuatu sosok yang unik gitu, dengan keunikan yang nggak boleh dibatasi dengan bentuk tubuh yang seperti ini gitu. Nah, untuk mengakhiri perkuliahan hari ini seperti biasa saya punya tugas. Oke, jadi tugasnya silakan teman-teman membaca 3 artikel ini. Kemudian dari artikel ini coba kalian cermati gitu. Apa sih etika yang paling sering dilanggar gitu dari prinsip-prinsip yang tadi sudah kita pelajari gitu. Terus coba kalian simpulkan nih. Berarti agensi itu harus kayak apa nih dengan ada 3 artikel ini? Berarti agensi itu harus seperti apa gitu untuk menjalankan sebuah agensi yang memproduksi sebuah iklan gitu. Nah, tugasnya dikumpulkan 2 minggu lagi. Nggak usah panjang-panjang, 2 halaman aja cukup. Dikumpulkan 2 minggu lagi ke email saya. Gitu ya teman-teman. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Cukup aman? Oke, kalau udah berarti presentasi sampai di mana? Tolong dibawa ke depan. Oke, berarti ini udah semua ya presensinya ya? Oke, karena udah semua berarti kuliah kita hari ini selesai. Silakan teman-teman kalau habis ini mau sarapan dulu ke kantin atau mau ke kafe ngerjain tugas boleh, silakan. Oke, silakan teman-teman. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih Bu.